Kalau bicara KUHP sendiri, sebetulnya para ahli hukum, ahli sejarah sudah harus memahami bahwa itu produk jajahan, ya, produk kolonial yang memang pemberlakuan KUHP itu berbeda dengan KUHP yang ada di negara Belanda sendiri. Jadi itu dipergunakan di negara-negara jajahan. Oleh karena itu mestinya kemerdekaan kita yang sudah lama, kita sudah harus mempersiapkan diri dengan kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat sendiri oleh tentu para ahli hukum dari negara kita. Secara realita memang bangsa kita mayoritas beragama Islam. Jadi sepanjang pengetahuan saya secara pribadi, tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Islam. Kalau bicara perubahan, katakanlah perubahan hukum dalam hal ini adalah KUHP, dan kalau ada orang yang menyerukan berubahnya ke arah Islam, berarti secara konstitusi, secara hukum itu sebenarnya dijamin ya? Dijamin, kan undang-undang dasarnya kan ada pasal 29 ya, kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya, ya, itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan pada hari ini kita akan berbincang tentang perubahan dengan pengacara senior Pak Ahmad Mihdan. Assalamualaikum Pak Mihdan, apa kabar? Sehat? Insya Allah kabar baik. Ini jadi saya juga ketemu dengan Ustadz senior ini. Ciri senior itu ini putih, rambut putih. Saya rambutnya putih ya. Baik, alhamdulillah. Gimana lebarannya? Ya, saya kebetulan lebaran di Sumatera Utara, di Medan, pulang kampung. Dan kebetulan ada kegiatan juga menangani perkara di Medan begitu. Oh iya. Baik, Pak Mihdan, kan belakangan ini ada itu tuh yang mengajukan judicial review ya terkait dengan KUHP, katanya advokat itu akan dikriminalisasi atau apalah namanya. Nah, ini pandangan advokat senior bagaimana terkait hal ini? Ya, memang sebetulnya kalau bicara konteks profesi advokat, advokat itu punya kemandirian, ya, sebetulnya punya kemandirian yang harusnya layaknya memang diatur oleh advokat itu sendiri, ya. Tapi sayangnya di kita ini persoalan advokat juga menjadi persoalan tersendiri, ya. Kalau konteksnya terhadap KUHP tentu saja ya amat berbeda ya. Kalau di dalam peraturan Belanda, advokat adalah advokat ya, yang memang tidak dicampur baurkan, tidak diaduk, tidak dipersoalkan di KUHP. Namun demikian, kalau bicara KUHP sendiri, terlepas secara historis, kemudian kitab undang-undang itu menjadi bagian sumber hukum di negara ini yang mengatur tentang kitab hukum pidana yang kemudian diberlakukan, tetapi sebetulnya para ahli hukum, ahli sejarah sudah harus memahami bahwa itu produk jajahan, ya, produk kolonial yang memang pemberlakuan KUHP itu berbeda dengan KUHP yang ada di negara Belanda sendiri. Jadi itu dipergunakan di negara-negara jajahan. Oleh karena itu mestinya
kemerdekaan kita yang sudah lama, kita sudah harus mempersiapkan diri dengan kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat sendiri oleh tentu para ahli hukum dari negara kita. Nah, menarik sebetulnya karena kita punya kitab kita punya undang-undang dasar, mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ya, yang luar biasa, dan juga diilhami dengan rahmat Allah ya, karena selain ya itu menjadi bagian yang sudah dinyatakan di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita, secara realita memang bangsa kita mayoritas beragama Islam. Jadi sepanjang pengetahuan saya secara pribadi, tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Islam. Ya, jadi dengan dasar itu, bahwa karena undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, sementara kitab undang-undang itu adalah produk negara jajahan yang kemudian itu dipergunakan untuk di daerah-daerah jajahannya Belanda ya, itu produk Belanda, ya, kurang tepat kalau itu kemudian ya, ini menurut hemat saya secara pribadi satu kemunduran terhadap pengaturan tentang hukum ya, yang seharusnya diilhami oleh kemerdekaan itu, digerakkan oleh pemahaman keislaman yang punya nilai-nilai hukum yang luar biasa. Teman-teman saya sekarang kan di dunia perkembangan bagaimana hukum Islam itu diratifikasi menjadi hukum internasional, sampai masalah perbankan, ada perbankan syariah. Ya itu kan mengilhami. Kemudian bagaimana hak asasi dalam konteks perang di dalam Islam. Itu luar biasa. Di dalam Islam perang itu nggak bisa merusak rumah ibadah, kemudian bisa yang menjadi korban rakyat sipil, orang tua, perempuan, anak-anak. Di dalam Islam nggak boleh. Ini sebenarnya bagian lain bahwa ada nilai-nilai luar biasa dalam hal pengaturan hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan itu ada di dalam Islam. Mestinya ini mengilhami. Ya, jadi mestinya pakar-pakar hukum di Indonesia ya berusaha lah bagaimana menciptakan, membuat peraturan perundang-undangan yang tidak lagi berpegang pada sekedar perubahan terhadap KUHP itu. Ya, artinya cuma memoles sana sini. Ya, buat aja yang mempunyai landasan. Kita ada undang-undang dasar yang luar biasa, dari sana kita berangkat. Jadi karena KUHP itu dasarnya memang katanya ada yang mengatakan 80% itu dari Belanda, itu diterapkan untuk negara jajahan. Dan kalau diterapkan sekarang mestinya kan tidak kompatibel lagi. Iya, bukan hanya 80% menurut hemat saya, karena itu produk Belanda, iya. Dan itu yang kemudian diberlakukan ya. Ya, karena belum ada, kan kita baru merdeka, nggak ada hukum. Nah, ini diberlakukan. Artinya tidak cukup hanya rubah dikit di sini, poles di sana, gitu begitu, ya. Kira-kira. Selain tadi kan antum bicara karena diajukan di MK persoalan keadvokatan. Ya. Sebetulnya advokat sendiri di dalam di kategori di dalam undang-undang di Belanda dia mempunyai nilai tersendiri. Oh, mandiri itu ya. Mandiri, dia bisa. Begitu. Jadi ya menurut hemat ya ini bagian lain ya, di mana sebetulnya persoalan hukum itu cukup pelik ya, cukup kompleks, sehingga ya hukum yang mempunyai nilai keadilan itu agak sulit didapat gitu loh. Ya, apalagi kalau sumbernya manusia ya. Betul. Ya, berarti kalau bicara perubahan, katakanlah perubahan hukum dalam hal ini adalah KUHP, dan kalau ada orang yang menyerukan berubahnya ke arah Islam, berarti secara
konstitusi secara hukum itu sebenarnya dijamin ya. Dijamin kan undang-undang dasarnya kan ada pasal 29 ya, kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya ya. Itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Hmm. Ya, seseorang beragama dengan keyakinannya begitu. Oke. Ya, jadi mestinya itu menjadi sesuatu yang dipegang. Oke. Ya, Bukan dituduh macam-macam ya. bukan karena itu keyakinannya gitu loh. Oke. Yang ya menurut pendapat saya secara pribadi sebetulnya banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum itu tidak kemudian mengadopsi dan kemudian menerima bulat-bulat, oh itu dari sana bagus gitu loh ya. Ya misalnya tentang terorisme ya, terorisme itu ya kalau bicara tentang kejahatan yang luar biasa, kalau di dalam Islam itu adalah muharib ya, kalau bicara teroris. Itu sebetulnya di dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah ayat 35 ya, kalau nggak salah ya, 30 atau 35. Barang siapa memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, membuat kerusakan di muka bumi, maka dia diberikan sanksi, dibuang ke satu pulau atau dia dibunuh ya, dipotong salib secara bersilang. Di sini ada hal yang menarik. Jadi orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul ya, karena Allah itu luar biasa Maha Esa, kemudian Rasul-Rasul itu memberikan pencerahan ya, petunjuk tentang kehidupan yang baik, pola hidup yang baik. Kalau itu dimusuhi dan dia membuat kerusakan di muka bumi, dia dihukum. Nah ini bagian lain, kalau membuat kerusakan dalam artian yang luar biasa, kerusakan menurut saya totalitas. Jadi kerusakannya apa? Bisa kerusakan moral, kerusakan ekonomi, kerusakan alam, lingkungan. Itu masuk kategori terorisme. Dan itu sudah ada ya kurang lebih kalau perhitungan saya di tahun Masehinya adalah sekitar 633-an, karena Rasulullah tuh Nabi Muhammad itu kan usia 40 dia dapat wahyu kenabian ya. Kemudian wahyunya itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu beliau lahir Nabi kita ini lahir tahun 571 Masehi. Usia kenabian 40 berarti 611. Kemudian Al-Quran itu sempurna, sudah diturunkan semua, termasuk surat Al-Maidah tadi. Itu 22 tahun. 23 tahun lah ya, artinya sekitar 633. 633-34 sudah ada aturan tadi gitu loh. Sedangkan bicara masalah terorisme itu baru dikenal setelah Revolusi Perancis. Ya, anti kemampanan. Ya, di literatur barat kita tahu bahwa terorisme itu ya setelah Revolusi Perancis. Itu tahunnya udah tahun udah tahun 1000-an lebih. Dan itu pun ditujukan ke Islam ya. War on terorisme itu war on Islam. Nah ini fakta bicara berkaitan dengan bahwa hukum itu sedemikian rupa. Jadi kalau bicara teroris kan lebih pada bagaimana merusak merusak fasilitas negara ya, lebih pada masalah-masalah fisik. Tapi Islam mengatur lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu. Ya, jadi merusak sistem negara, fasilitas negara, membuat kerusakan moral, bahkan membuat kerusakan ekonomi. Koruptor itu kan merusak sistem ekonomi. Termasuk negara yang merusak kehidupan masyarakatnya. Itu kan ada state terrorism itu. Oleh karena itu sebetulnya jauh ya, lebih luar biasa bagaimana ajaran Islam itu mengilhami hukum yang luar biasa, adil. Artinya di samping Islam itu tentu merupakan wahyu dari Allah, zat yang maha adil,
pasti menghasilkan keadilan, dan sejarah pun membuktikan Betul. bahwa Islam itu sudah diterapkan dengan menghasilkan berbagai macam keadilan. Karenanya kita sebagai orang Islam tidak perlu Ragu. ragu, apalagi takut apalagi untuk takut. menyuarakan. Bagaimana orang Yahudi misalnya begitu bangga dengan hukum Islam ketika dia kehilangan diadili soal mencuri baju perangnya Ali. Oke. Itu kan Ya, sesuatu yang luar membuktikan biasa. bahwa hukum itu mempunyai nilai pembuktian di dalam hukum Islam itu luar biasa. Nilai pembuktian Bukan hanya karena itu punyanya Ali, tapi betul-betul akhirnya dia masuk Islam karena seperti itu. dan adil untuk bukan hanya untuk penguasa tapi juga untuk rakyatnya. Adil bukan hanya untuk muslim tapi juga untuk non muslim. Jadi sangat luar biasa. Iya. Ada yang menarik juga tentang kisah perebutan anak oleh kedua orang tua ya. Di mana kemudian hakimnya menanyakan pada salah satu, ini bagaimana nih, ini anak kamu apa anak dia gitu loh. Yang satu ibu bilang, ya ini anak saya. Kalau gitu kita belah aja bagi dua gitu lah. Tentu seorang hakim yang bijak dan tahu, nggak ada seorang ibu yang kemudian kalau itu anaknya rela dibagi dua. Hanya yang bukan ibunya lah yang rela anaknya dibagi dua. Itu diputuskan. Anak itu diberikan kepada yang nggak rela kalau anak itu harus dibagi dua. Oke, baik. Pesannya adalah kita jangan ragu untuk menyuarakan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Pak Mihdan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk kaum muslimin secara umum terkait dengan perubahan ke arah yang lebih baik terkait dengan penegakan Islam ini. Ya, menurut hemat saya, yang saya tahu bahwa di dalam Islam itu ada semacam pesan, itu pesan hadis ya barangkali. Rasulullah menyatakan bahwa sebaiknya hari ini adalah hari yang lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita dalam kerugian. Kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, celaka. Artinya bahwa Islam sudah memberikan motivasi di dalam hidup. Bahwa Islam itu menganjurkan perubahan yang lebih baik. Ya. Apalagi kita saat ini sebentar lagi akan menghadapi pemilihan pemilihan presiden ya, dalam konteks perpolitikan. Karena perubahan itu juga merupakan aspek kehidupan yang luas ya, bagaimana mengatur negara ini dengan baik, siapa pimpinan-pimpinan yang dipercaya, itu kan sudah ada guidance-nya. Maka jangan lupa bahwa perubahan harus terus dilakukan. Ini merupakan ajaran Islam. Maka kita harus menyiapkan diri untuk perubahan itu sendiri. Oke. Ya. Menyiapkan diri untuk perubahan, baik merubah orangnya maupun merubah hukumnya tadi itu. Selalu gitu. Baik, terima kasih Pak Mihdan. Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Rahmat Kurnia yang senior. Meskipun perbincangan kita terbatas ringkas tapi insya Allah banyak manfaat. Mudah-mudahan. Makasih banyak. Sama-sama. Baik, pemirsa Bincang Perubahan yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang tentang perubahan. Dengan bukan hanya perubahan hukum ya. Iya. Perubahan kehidupan secara menyeluruh. Iya. Baik, perbincangan kita dengan advokat dan pengacara senior nih Pak Ahmad. Ada pesan lain gitu. Ada pesan saya karena ini masih suasana Lebaran. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu di Ramadan yang
berikutnya Amin. dengan amal ibadah yang lebih sempurna. Amin. 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 Baik, itu kata penutup di sesi ini. Pemirsa, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.